Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi RPL kelas 11 SMK Teksar dan ITH Salam Karawang. Pada kesempatan kali ini di pelajaran pemrograman berorientasi objek, pada pertemuan kelima kita akan belajar tentang apa yang namanya input dan output. Sebelumnya Bapak akan mereview terlebih dahulu materi kita yang kemarin, yaitu mengenai tipe data dan variabel. Untuk yang lebih jelasnya silahkan dibuka lagi di text learning-nya di bagian video di materi. Di situ sudah Bapak lampirkan video yang Bapak lampirkan mengenai tipe data dan variabel. Jadi silahkan ditonton kembali mengenai tipe data. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan praktek mengenai apa yang namanya input dan output. Kemudian nanti juga di akhir Bapak akan menjelaskan tentang tugas di pertemuan kelima kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan instalasi NetBeans ya untuk pembelajaran PBO ini atau pemrograman berorientasi objek ini, yaitu sebuah IDE ataupun code editor untuk bahasa pemrograman Java. Kemudian di tugasnya kita sudah membuat pertama-tama di awal kita membuat tugas apa yang namanya kata-kata hello world ya. Kemudian kita juga masuk ke dalam tipe data dan variabel. Kita review terlebih dahulu. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu terdapat 3 golongan tipe data. Golongan yang pertama adalah golongan numerik, yaitu untuk tipe data yang isinya adalah angka, yaitu dari kombinasi antara 0, 1 sampai 9 ya. Jadi kombinasi tersebut adalah golongan untuk tipe data numerik. Kemudian di golongan yang kedua ada yang namanya karakter, yaitu golongan yang isinya adalah abjad, bisa juga gabungan antara abjad dan angka. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga adalah golongan logika, yaitu yang isinya hanya ada 2, yaitu true dan false atau yang benar dan salah. Pada golongan yang pertama atau golongan numerik itu terdapat biasanya yang sering dipakai ada 2 tipe data, yaitu tipe data integer atau INT. Untuk tipe data yang isinya adalah datanya bilangan bulat ya, jadi bilangan yang tidak ada koma-komanya, bilangan bulat, yaitu kombinasi antara 1 sampai 9 seperti itu. Kemudian yang kedua ada double, yaitu untuk tipe data yang isi datanya adalah bilangan pecahan ya, ataupun ada koma-komanya seperti itu ya. Kemudian pada golongan yang kedua, yaitu golongan karakter, terdapat 2 tipe data yang sering dipakai, yaitu string dan char. String sendiri untuk yang tipe data karakter yang seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Untuk char sendiri adalah simbol, yaitu untuk tipe data yang isinya hanya 1 simbol, yaitu misalkan A saja, B saja, ataupun hanya 1 karakter. Ya, untuk string bisa beberapa karakter, bisa banyak. Kalau char hanya ada 1 karakter. Kemudian yang terakhir ada boolean. Boolean itu untuk golongan tipe data logika yang isinya cuma ada 2, yaitu true atau false. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang namanya input dan output pada bahasa pemrograman Java di pelajaran pemrograman berorientasi objek. Untuk input sendiri kita pakai apa yang namanya scanner ya, jadi nanti akan Bapak jelaskan scanner itu seperti apa. Kemudian untuk output sendiri kita pakai yang namanya SOUT plus tab, ataupun nanti akan SOUT plus tab ini akan berubah menjadi sintaks sistem .out.println untuk mengeluarkan apa yang telah diinputkan. Nah, untuk show tab ini sudah dipelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu untuk mengeluarkan kata hello world. Langsung saja kita praktek. Pada lembar kerja praktikum nanti Bapak lampirkan juga ini di text learning di pelajaran pemrograman berorientasi objek untuk kelas 11 oleh Bapak sendiri. Di situ nanti akan dijelaskan di lembar kerja 5-nya bagaimana cara membuat proyek baru di NetBeans, kemudian apa aja mengenai input dan output. Jadi di situ sudah Bapak jelaskan di situ bagaimana input dan output dilakukan di bahasa pemrograman Java. Kita langsung aja praktek. Buka NetBeans-nya. Di pertemuan awal kita sudah belajar bagaimana cara instalasi NetBeans. Kemudian bikin project awal dulu, yaitu project Hello World. Ya, kemudian nanti pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi bagaimana caranya untuk input dan output. Nah, untuk melakukan project baru atau membuat project baru kita udah tahu ya caranya, klik file kemudian new project. Ya, di sini next saja.
Kemudian di bagian project name kita bisa kasih nama karena materi kita input dan output, makanya di sini kita kasih nama input dan output. Kemudian boleh kalian mau memilih di mana tempat project ini akan disimpan. Untuk Bapak hanya tetap di sini tidak berubah-ubah, kemudian klik finish. Nah, nanti akan dibuatkan project baru untuk input dan output. Nah, di sini adalah area kerja kita, area coding kita. Ya, bisa dilihat di sini, boleh scroll ke bawah. Yang akan kita coding adalah tempatnya ada di sini, di bagian to do code application logic here. Boleh di sini, boleh juga di bawahnya. Ya, di sini kita terlebih dahulu buat dulu tipe data dan variabel, karena kita akan membuat input dan output, sedangkan dalam input itu kita perlu variabel untuk tempat tampungannya seperti itu. Nah, variabel itu punya yang namanya tipe data. Jadi kita bikin dulu tipe data. Bapak contohkan di sini adalah untuk membuat inputan nama kalian. Jadi nanti Bapak akan menginput nama kalian. Contoh nanti akan Bapak masukkan nama Bapak sendiri, kemudian nanti akan dikeluarkan nama tersebutnya. Jadi sebelumnya kita bikin dulu tipe data. Nama itu tipe datanya adalah string ya. Jadi coba diperhatikan dulu atau dipelajari dulu. Jadi tipe data itu untuk data seperti apanya kalian pelajari dulu. Misalkan nama itu tipe datanya string. Kalau umur, karena umur itu adalah angka, maka tipe datanya adalah int ataupun dalam golongan numerik. Jadi setiap tipe data, setiap variabel, setiap data yang ingin dimasukkan, tipe datanya berbeda-beda sesuai dengan data apa yang akan dimasukkan seperti itu. Karena nama itu berupa karakter, berupa abjad, makanya di sini tipe datanya adalah string. Sini string nama. Kemudian untuk melakukan input ya, kita bikin dulu apa yang namanya scanner ya. Tadi sudah Bapak jelaskan di sini. Untuk melakukan input kita buat dulu apa yang namanya scanner. Ya, di sini bisa kita tuliskan scanner. N-nya 2. Fungsinya adalah sintak untuk melakukan input. Di sini ada scanner itu adalah satu sintak ataupun suatu bahasa pemrograman di Java yang fungsinya untuk melakukan input. Salah satunya untuk melakukan input. Di sini kita bisa kasih nama scan sama dengan new scanner. Kita beri dulu scannernya. Nah, kemudian pilih yang scanner dan kontrol spasi, pilih yang scanner ini, kemudian pilih yang ini, system titik in. Nah, bila mana kalian ketika kontrol spasi tidak muncul seperti Bapak yang tadi, diteruskan saja ya, sampai kata-katanya ataupun sintaknya sama persis dengan yang ada di Bapak contohkan ini. Ya, jadi scanner scan sama dengan new scanner, di dalamnya adalah system titik in. Besar kecilnya ngaruh, jadi jangan sampai salah, karena kalau misalkan ini kecil contohnya ya, akan ada error. Di sini ada merahnya. Jadi tolong besar kecilnya diikuti, karena ini adalah syarat untuk kita melakukan input, yaitu membuat scanner. Nah, ketika ini diketikkan sintaknya sudah benar, maka secara otomatis di atasnya akan ada yang namanya import spasi java titik util titik scanner. Ya, ini sudah otomatis ditambahkan sendiri oleh adminnya. Jadi di atasnya kalau kalian menulisnya di sini benar, di atasnya akan muncul import java titik util titik scanner. Kemudian kita lanjutkan. Kita bikin dulu kata-kata, misalkan masukkan namamu, misalkan seperti itu. Nanti baru kita masukkan data yang ingin kita masukkan berupa nama ya. Jadi seperti yang sudah Bapak ajarkan di materi Hello World, untuk melakukan output kata-kata kita pakai yang namanya SOUT, kemudian klik tab, maka akan secara otomatis akan berubah menjadi sintaknya system titik out titik println. Nah, di sini kita masukkan kata-kata yang ingin kita masukkan. Misalkan contohnya di sini masukkan namamu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan apa yang ingin kita inputkan. Seperti itu ya, di bawah sini ya, di bawah yang tadi. Kita buat dulu di sini variabel yang akan dimasukkan datanya, kemudian kasih sama dengan panggil si nama scannernya. Di sini kita pakai nama scan, kemudian titik
Nah, kontrol spasi bila muncul pilihan seperti ini, karena yang akan kita masukkan adalah string, tipe datanya string, maka yang akan Bapak pilih adalah next line, kemudian titik koma. Untuk umur, untuk misalkan tipe datanya adalah INT ataupun yang lainnya, itu di sininya berbeda-beda. Ya, tergantung dengan tipe datanya. Jadi tidak semuanya menggunakan next line. Jadi kalau misalkan di sininya adalah tipe datanya adalah umur, sini misalkan umur sama dengan scan, maka next-nya bukan next line tapi next. Ini kita lihat di sini ada next. Nah, di sini disesuaikan dengan tipe datanya apa. Di sini ada misalkan kalau misalkan integer berarti next integer, kalau double ya berarti next double, kalau misalkan boolean ya berarti next boolean. Karena Bapak yang akan masukkan ini adalah stringnya di sini nama ya, maka di sini Bapak menggunakan next line. Jadi harus diperhatikan ya, scan titik next-nya di sini berbeda-beda tergantung dengan tipe data yang dibuat sebelumnya. Seperti itu. Kemudian lalu ini sudah masuk ke dalam variabel nama, kita keluarkan apa yang di dalam variabel nama tersebut. Jadi caranya adalah kita gunakan SOUT kembali, kemudian tab. Di sini kita kasih kata-kata dulu. Nama saya adalah. Kemudian di sini kasih simbol plus untuk memisahkan antara kata-kata dan variabel yang akan kita keluarkan. Variabel yang akan kita keluarkan yang mana? Yaitu adalah yang tadi kita inputkan. Jadi kita masukkan, tadi kan yang memasukkan kita nama ya, kita masukkan nama itu ke sini. Nah, nama ini kita keluarkan di sini. Nama. Maka nanti akan hasilnya, jadi akan keluar kata-kata masukkan namamu, kemudian kalian masukkan nama kalian, misalkan nanti Bapak masukkan nama Bapak sendiri, Kaffi Gunardi, maka ketika di enter akan keluar kata-kata nama saya adalah nama yang kalian tadi masukkan, seperti itu. Contohnya ketika di run itu kita pencet yang ini ya, yang segitiga hijau ini, tunggu loadingnya hingga selesai. Nah, di sini keluar ya, seperti yang sudah kita tadi coding ya. Di sini masukkan namamu, di sini juga keluar masukkan namamu. Misalkan Bapak masukkan nama Bapak sendiri. Ketika di enter, maka secara otomatis akan mengeluarkan nama saya. Nama saya adalah Kaffi Gunardi karena Bapak tadi masukkan adalah nama Kaffi Gunardi. Seperti itu. Yaitu contoh untuk tipe data string. Gimana kalau misalkan tipe datanya adalah berupa golongan yang lain, yaitu misalkan integer. Sini Bapak contohkan adalah int. Contohnya umur. Umur kenapa menggunakan int? Karena umur kan kita sendiri data umur adalah semuanya menggunakan angka. Ya, jadi untuk angka kita memasukkan adalah integer. Bilangan bulat kan umur itu ya. Makanya di sini kita bikin lagi yang kedua SOUT tab. Masukkan umurmu. Nah, kemudian di sini kita masukkan yang tadi kita buat, umur sama dengan scan titik. Nah, untuk umur karena dia tipe datanya adalah integer, maka kita menggunakan next integer. Seperti itu. Kemudian kita keluarkan. Umur saya adalah. Nah, di sini kita kasih plus untuk variabel yang ingin keluarkan, yaitu variabel umur. Kemudian kita kasih plus lagi, kemudian kita kasih kutip 2. Ya, jadi umur itu berada di tengahnya gitu ya. Umur saya adalah simbol plus, kemudian keluarkan ataupun kasih di situ variabel yang kita tadi masukkan datanya, kemudian plus lagi, kemudian kita kasih kata-kata lagi. Nah, kata-kata ini diapit oleh 2 kutip 2 kali. Misalkan di sini tahun. Ini gak usah pakai adalah aja ya. Umur saya bla 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 tahun. Umurnya nanti kita masukkan. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Umur misalkan. Nah,
maka secara langsung akan mengeluarkan umur kalian. Ya, kalian tadi masukkan di sini, kemudian keluarkan di bawahnya di sini. Jadi ketika kalian masukkan nama, kemudian di situ masukkan umur dan hasilnya akan keluar berupa nama dan umur kalian. Oke, segitu materi dari Bapak, silakan kerjakan. Kemudian tugasnya nanti kalian silakan buat hal yang seperti itu. Di sini Bapak contohkan hanya nama saja di lembar praktikum itu. Kalau misalkan di video ini itu nama dan umur. Nah, di tugas kalian silakan kalian bikin sesuai dengan biodata kalian. Itu ada nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, sampai transportasi yang digunakan untuk ke sekolah. Nah, itu variabel-variabel yang harus kalian buat, dan tipe datanya silakan menyesuaikan dengan inputannya. Jadi kalian pelajari lagi tipe data itu seperti apa. Di sini Bapak sudah terangkan variabel yang harus kalian buat apa aja, tipe datanya juga tinggal menyesuaikan. Ya, seperti itu. Jadi silakan buat program output dan input seperti tadi yang Bapak jelaskan. Itu Bapak jelaskan tentang nama dan umur, dan untuk tugasnya silakan mengikuti yang ada di sini. Kemudian nanti dikeluarkan, di-outputkan. Jadi ada input, ada output seperti tadi ya. Kemudian nanti setelah selesai, codingannya silakan difoto ataupun di screenshot dan dikumpulkan di Texas Learning. Seperti itu. Bapak harap kalian memahami ya. Kurang lebihnya silakan cari sendiri nanti. Sudah Bapak sempatkan videonya. Sudah Bapak juga sempatkan lembar kerja praktikum dan contoh-contohnya juga. Kalau kurang lebihnya, kalau ingin bertanya silakan menghubungi KM ataupun bisa japri ke WA Bapak. Oke, segitu materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.